Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Alhamdulillah ya Allah. Pasti kalian pada bertanya-tanya kan? Iya. Kenapa aku mengucapkan syukur? Iya. Ya, aku sih bersyukur sama apa aja yang aku dapetin di dunia ini. Masya Allah. Salah satunya, Apa? saya punya mertua yang Masya Allah baik banget. Banyak syukur. Iya. Punya mertua baik. Mm-mm. Punya mertua yang baik hati, nggak pelit dan sayang. Sayang. Makanya kalau jadi menantu yang baik juga, jadi harus timbal balik begitu. Alhamdulillah dari dulu mas saya selalu menjadi idaman ibu-ibu mantan-mantan saya. Iya artinya saya menjadi kalaupun menikah saya jadi menantu idaman insya Allah. Oh, gitu. jadi menantu harapan gitu ya? Iya, makanya alhamdulillah dapat mertua baik dan mudah-mudahan saya bisa menjadi menantu yang baik juga buat mereka. Ah, itu harus. Jangan sampai mengecewakan. Iya. Beda sama teman saya, Aziz inisialnya itu. Beda. Pakai inisial lagi. Kalau Aziz bukan inisial, orangnya saya tahu. Kenal. Iya, iya. Waalaikumsalam. Roman-romannya kayaknya lagi bahagia nih, lagi Alhamdulillah. happy ending. Happy ending. Dari Ada apa, mana? Abis ngambil rapot ya? Ini tadi baru datang. Kesini kita ngobrol. Saya tinggal ya, Cak. Iya, enggak. Ini ada Musdalifah mau ngobrol. Menantu terbaik ya. Malah lewat gang kan harus jalan lega Oh, iya, itu. Malah lewat gang sempit. Kebiasaan tinggal di gang, Pak. Oh iya. Asal bersyukur, mau tinggal di gang, mau tinggal jalan raya, mau tinggal jalan buntu, yang penting Yang penting happy. Yang penting kita bisa tinggal gitu, ada tempat tinggalnya. ada tempat berteduh gitu ya. Tadi Kayak Ipa dengar ada menantu sama mertua idaman nih, Mas Bedu. Mas Bedu termasuk menantu idaman ya? aku sih nggak merasa seperti itu, tapi paling tidak mertuaku baik sama aku berarti kan aku disayang sama mereka. Ya, alhamdulillah. Ipa juga seperti itu, Mas Bedu. Kamu juga menantu yang nggak diinginkan ya? Idaman, Mas Bedu. Idaman saya. Idaman? Iya, Oh. mertua saya juga idaman. Oh idaman. Oh jadi mertua kamu namanya Pak Idaman. Bu Idaman. Idaman. Oh iya. Waalaikumsalam. Tamang Agus, Alhamdulillah, Ma. Dulu baik, Mas. dedengeran mama kayak ngomong-ngomong mertua deh. Iya mah begini, Bedu bersyukur banget punya mertua baik banget mah. Kayaknya tuh mertua idaman lah Bu. Maksudnya mertua yang diharapkan oleh semua menantu. Alhamdulillah. Artinya karena Bedu punya mertua idaman ada penyebabnya. Itu kan akibatnya. Ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Artinya Bedunya baik sama dia. Bedunya pun menantu idaman, baru mendapatkan mertua idaman. Kalau lu nyebelin, mama jamin tuh mertua. Mertua juga nyebelin. Nggak suka. Iya, kok Bedu baru kepikiran mah? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi idaman terus. Amin ya Allah, iya. Oh, Ya iya. udah, kita juga mudah-mudahan bisa tetap menjadi acara idaman mah buat tiap hari Amin rumah. ya Allah. Oke. Amin. Mangga, Idaman amin. belum kita sapa. Sok, Ayo Cak Agus. Agus, Ya, segera. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Alhamdulillah Mas Bedu jadi menantu idaman.
punya mertua Idaman juga. mudah-mudahan IP juga sama. Amin, Mama ya Allah. yakin semua manusia normal pengen jadi menantu idaman, pengen punya mertua idaman. Iya. Pengen jadi mertua idaman, pengen punya menantu idaman. Iya apa iya? Iya. Mah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mertua dan menantu idaman. Dalam sebuah keluarga kecil, suami, istri, mertua, menantu, orang tua, keluarga. Yang namanya orang menikah bukan hanya laki-laki dan perempuan. Tapi suami dengan seluruh keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Istri dengan semua keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Masya Allah, selama ini sering orang dengar hati-hati. Mertua lu tauh. Selalu dalam gambaran film sinetron mertua itu antagonis. Badannya gede kayak begini, melotot, galak, mulutnya comel. Itu gambaran antagonis. Seolah-olah opini di masyarakat semua mertua seperti itu. Iya apa iya? Iya, Mah. Sebagai seorang muslim, saya sarankan jangan Anda menjadi mertua seperti itu. Tapi jadilah Anda mertua seperti ini. Bagus pisan. Amin. Air laut siapa yang garemin? Sendiri, Mah. Semoga maksud lo. Iya, air Sorry laut. ya, Iya. maaf ya pemirsa. Ini membandingkan biar anak-anak ngerti. Iya, Karena Ma. di sini orang tua mereka cuman ini paling nenek-nenek. Betul, paling Sorry lo ya. iya, Mah. Jadi maaf. Lihat TV, sinetron, lihat cerita, novel-novel. Seolah-olah semua mertua seperti ini. Antagonis. Tidak. Kalian sebagai anak mantu harus tahu semua tidak seperti itu. Anak mantu juga ada yang baik, ada yang buruk. Mertua ada yang baik, ada yang buruk. Dunia gitu loh. Betul, Mah. Tidak semua yang kita harapkan itu ada. Tapi maaf, kita di yang namanya emak-emak. Pertama anak perawan. Nikah jadi istri. Punya anak jadi emak-emak. Siap ibu-ibu. Ketika kita punya anak kecil gede. Dikawinin. Jadi mertua. Nah, perubahan posisi ini harus menjadi perubahan sikap buat kita sebagai mertua. Kalau kemarin yang namanya anak, bajunya kita cuciin. Kita teriskain, makanannya kita siapkan, kamarnya dirapihkan, bayarannya kita sekolahin, dan seterusnya. Begitu anak kita udah sarjana, udah kerja, punya istri, punya suami. Maaf ibu-ibu, kita berubah posisi kita. Yang tadinya seorang ibu jadi mertua. Maaf. Saya banyak mohon maaf karena tidak ingin menyinggung Anda. Ketika kita berubah posisi, yang tadinya jadi seorang ibu menjadi seorang mertua, harusnya kita terima menantu kita dengan baik. Kenapa? Beban pekerjaan kita jadi ringan. Yang tadinya kita nyuciin baju anak-anak, neriskain, masakin buat anak-anak, beralih fungsi bininya. Iya kan? Betul. Yang tadinya kita ngasih duit buat anak kuliah, buat baju. Kalau anak perempuan, suaminya. Ringan kan beban kita. Berkurang. Dengan kondisi seperti ini, maka kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting anak saya senang. Yang penting anak saya bahagia. Tapi maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit di masyarakat kita antara mertua perempuan dengan menantu perempuan dor kayak anjing ama ucing, kayak ucing ama tikus. Kenapa? Dua-duanya teka. Tahu teka? Keras kepala. Keras kepala. Iya. Ini enggak keras ini makanya. Iya. Contoh. Ibu mengatakan, dia kan anak gue yang hamil,
yang ngelahirkan, yang nyusuin, yang ngegedein, yang nguliahin. Gue gitu loh, lu harus ngikut sama gue. Kata ibunya. Kata bininya, dia kan laki gue. Wajib ngurusin gue, memperhatikan gue. Kalau dua-duanya seperti ini pola berpikirnya, dua-duanya keras, mama jamin sampai kiamat nggak ada titik temu. Yang benar bagaimana? Kita orang tua menyadari, alhamdulillah ya Allah. Sekarang anak saya bahagia, punya istri kayak dia. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang bahagia. Anak saya bahagia, punya suami kayak dia. Jadi ketika anak kita merasa bahagia, kita pun bahagia. Mindset pola berpikir kita rubah. Kalau kemarin waktu saya habis ngurusin kebutuhan dia, sekarang saya tinggal ibadah. Ngaji kemana-mana, belajar ilmu agama, belajar mempraktekkan ilmu saya. Tuh, kalau ini pola berpikir Anda, lega hati kita. Nerimo apa adanya. Kemudian juga anak perempuan. Alhamdulillah punya suami kayak dia, baik, soleh, sarjana. Gara-gara emak nyekolahin. Emaknya yang ngedidik dia, mengarahkan dia. Ya Allah, pilihan hidupnya sederhana secara ekonomi. Tapi suami saya sarjana. Emaknya rela nggak mengenakan pakaian keren. Yang penting anaknya keren. Emaknya rela tidak mengenakan perhiasan. Yang penting anaknya sarjana. Alhamdulillah ya Allah, punya mertua seperti itu baiknya. Tuh. Kalau dua-duanya pakai otak yang akalnya sehat, enak apa enak? Enak, Pak. Makanya akal sehat yang dipakai, bukan nafsu. Berbeda kalau kayak tadi, dua-duanya teka mengatakan punya hak masing-masing, kapan titik temunya? Caranya bagaimana? Nah, kita terima takdir. Ini adalah menantu saya. Ini adalah mertua saya. Allah yang menentukan, sebelumnya saya sudah istikharah, mana yang terbaik. Artinya ini takdir dari Allah, bagian saya mertua yang kayak begini. 2. Bagaimana agar menjadi mertua idaman, menantu idaman? Caranya yang kedua, menerima apapun adanya. Ketika Anda menikahi seorang laki-laki menyadari, suami saya nggak sendirian, punya orang tua, punya kakak, punya adik, yang saya harus beradaptasi dengan dia. Ketika saya punya istri, harus menyadari yang namanya istri saya, punya orang tua, punya kakak, punya adik, harus beradaptasi dengan dia. Tuh akan lega. Makanya dalam perjalanan itu, istri nanya sama suami, apa keroyokan mertua saya? Apa kesukaannya? Si suami pun nanya, apa kedoyanan mertua? Apa kesukaannya? Lah namanya nenek-nenek, nggak banyak-banyak. Martabak telur atuh, keju atuh, sekali-kali datang lu jangan pakai ya begitu. Iya, lu takut bener. Sekarang datang, lu bawa martabak telur satu, keju atuh, udah. Seminggu lagi datang, dikasih kita misalnya goreng ubi, itu hasil kesini. dikasih kolak tuh singkong. Makanan nenek-nenek mah gak mahal-mahal. Timus udah gue bikinin kemarin. Jadi alhamdulillah luar biasa. Gak perlu mahal-mahal kalau kalian punya mertuanya kayak begini. Mertua orang kampung, makanan juga kampungan. Tapi tidak masalah, mamah mah bahagia jadi orang tua, punya mantu kayak kalian, nerimain. Pasti saya jamin, lu tanya sama mantu-mantu gue, mereka suka dengan mertua kayak begini. Mertua idaman banget. Mertua idaman banget. Luar biasa. Baik, jawab setelah ini kami kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Allahumma Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, ada lagi nggak Mah cara menjadi menantu atau mertua idaman? Masih banyak. Di antaranya, ketika anak laki-laki menikahi seorang perempuan yang dia sukai. Ketika anak perempuan mamah menikahi laki-laki yang dia sukai. Maka menantu kita dianggap jadi anak kita. Dia merupakan bagian keluarga besar kita. Jangan dianggap orang asing.
Karena apa? Kalau dianggap orang asing kan kita jadinya curiga mulu. Iya, iya. Tapi kalau dianggap keluarga, misalnya menantu punya kesalahan, maaf, misalnya Misalkan nih, contoh. tuh anak mantu ke rumah kita deh, pada makan, main tinggal aja, jangan langsung sama mantu, bilangin sama bini lu, kalau harus makan di rumah mama, benahin ke lemari, sayurnya satuin ke panci, piringnya cuciin, mejanya lap. Kalau mama mantu baru digituin, judes amat mertua gue. Galak banget. Akalin sama kita, anak yang deketin. Terus lagi, kalau misalnya kelakuan menantu nyebelin kurang sopan, ngomong sama anak kita, lu tuh tegur bini lu tuh jangan begitu. Bilangin mama gak demen tuh sama yang begitu. Kalau seandainya anak menantu kita ribut berantem, jangan masuk di situ. Walau bagaimanapun juga darah daging kita, walaupun salah pasti ingin membelanya. Pasti kita di tim anak kita kan? Iya, betul. Makanya kalau anak mantu kita berantem, mundur. Biarkan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Kenapa? Ketika kita menikahkan anak-anak kita dengan mereka yang mereka cintai, mereka punya otonomi sendiri. Di rumah kecil mereka. Jangan ikut campur. Di kita kenapa ribut? Gaji anaknya dipegang sama mertuanya. Ini loh ya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Semua. Mama jamin, menantu manapun gak suka punya mertua begitu. Berikan kebebasan. Yo. Cuman kita bilangin sama anak kita, misalnya kalau gajinya gede, kalau kecil mah gak ada urusan lah. Diam. Kalau gajinya gede, kita bilangin, jangan semuanya kasih anak lo ya. Kasih bini lo. Tuh saudara tuh ada yang susah, encing lo tuh bagi. Yang penting cukup buat kebutuhan rumah tangga. Iya, Ma. Kamu punya hak buat ngasih yatim, fakir miskin. Mama bilangin ya ke anak mama. Kalau misalnya anak kita gajinya sedikit, tanya berapa kebutuhan rumah tangga. Kita kan pengalaman rumah tangga, berapanya udah apal. Iya. Biar ngerti tuh mantu bahwa lakinya tuh belum punya kemampuan. Ketika datang ke rumah, bawa tuh ayam di kulkas tuh, bawa tuh. Beli sayuran tuh ya besok ya. Tuh. Bawa beras tuh. Apa yang kurang? Bawa tuh gula. Bawa tuh terigu. Iya. Kalau kita melihat mantu kita, memang anak kita kurang punya kemampuan. Iya. Di kita mah kadang-kadang mertuanya begini, apaan punya laki kayak dia? Nggak ada duitnya. Mundur, cerai. Salah. Kalau kita punya menantu, tidak punya kemampuan ekonomi, kita berpikir barangkali bukan kerjaan dia di situ. Modalin dagang ya. Tuh pakai toko. Hayo buka warung, mau jualan apa? Mama modalin. Itulah mertua yang baik. Saya jamin menantu manapun suka dengan mertua gitu. Ya Allah. Harus begitu. Ada berapa mertua kayak gitu ya, Ma? Menantunya tahu diri. Kalau mertuanya baik, alhamdulillah ya Allah, jalankan dengan sesungguh-sungguhnya, bekerja, berusaha maksimal begitu. Dijaga kepercayaannya. Betul, jadi klop. Klop, bener. Nah kalau mertua tinggal sendiri nih mah di rumah mah, misalkan tidak ada mertua wanita, mertua ibu mertua tinggal sendiri di rumah, ya kan nggak ada laki-lakinya. Kita pengen sebagai suami kan juga pengen ngerawat juga, karena kan mertuanya kan juga ibu kita juga kan. Ya betul. Ya udahlah di rumah kita aja, tapi kan mama bilang katanya lebih baik mertua sama kita tuh pisah, jangan satu atap. Bagaimana? Kembali kondisi mertuanya. Kondisi ya mah. Kalau mertua kayak begini, maaf, mama itu hobi baca. Mama itu lebih suka kalau baca Quran, kalau sholat lebih suka tidak ada berisik cucu. Makanya begitu anak terakhir mama menikah, udah mama hanya sendirian di rumah. Anak-anak kalau malam kumpul, bubar jam 10, jam 11. Iya. Gitu, seperti itu. Tapi beda lagi, maaf dalam tanda kutip lagi, karena tidak semua. Kalau ada mertua ada perempuan tinggal satu, loyo mengpelehe, mana bengek. Bawalah ke rumah Anda. Kita rawat. Dirawat oleh Anda. Itu yang benar. Jadi kembali situasi kondisi mertua yang bersangkutan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Betul, disesuaikan, beradaptasi dengan keadaan. Baik, Mah. Baik, Mah. Nah, Mah ini ada pertanyaan dari jamaah yang di Instagram. Namanya Pirivi. Piripi. Assalamualaikum, Mah. Assalamualaikum, Mah.
Waalaikumsalam, Piripi. Galau nih, Mah. Ada apa, Piripi? Jika kelak nanti aku jadi menantu, siapakah yang harus kuutamakan? Keluarga kecil, orang tua sendiri, atau mertua ya, Mah? Terima kasih banyak, Mah. Piripi. Keluarga kecil kita, suami istri, mertua kita, apa orang tua kita? Sendiri. Rasul mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jawariha wa li diniha parika bidatid dini taribat kaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kegayaan, turunan, cantik, tampan, karena agama, ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau Anda punya suami, kalau Anda punya istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia akan mengerti. Maknya sakit, hayu tengokin. Mertuanya sakit, hayu tengokin. Ini duit buat ke dokter, ini duit buat obat, ini duit buat nungguin pembantu yang nungguin, atau dibawa ke rumah kita. Makanya kalau yang mengerti agama jangan khawatir. Permasalahannya ada suami, ngapain? Lu kan udah jadi gue, masa diurusin malu, kurang ajar. Suami yang begini tidak usah ditaati, karena kita tanpa ibu bukan siapa. Oke. Kalau kita sudah berbuat baik sama mertua kita, Mah, terus kemudian mertua kita justru malah berlaku sebaliknya, gitu. Gimana sikap kita selanjutnya, Mah? Nggak masalah, biasa aja kali. Cuek aja. Tidak semua yang kita inginkan dikabul kok. Berkali-kali Mah bilang dalam Al-Baqarah 155, 156. Ujian itu diberikan oleh Allah di orang yang terdekat. Istrinya baik, suaminya centil. Ayah? Ada, Mah. Suaminya bager. Istrinya centil. Ada. Ayah. Suami istri bager, anak pertama ngalawan wae. Ayah. Anak pertama bener, nuka dua pika sebelun. Ayah. Nuka dua bager, yang ketiga ngarong-rong. Ayah. Suami istri anak semuanya bager, bapak kandung nyebelin. Ayah. Mak kandung nyebelin. Ayah. Kandung nyebelin. Ayah. Mertua pika sebelun. Ayah. Ipar nyebelin. Ayah. Mantu minta dijitak. Ayah. Kenapa diberikan ujian? Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Makanya hadapi dengan baik. Ini ujian dari Allah, saya harus lulus. Kalau lulus harkat derajat saya naik di hadapan Allah. Begitu. Amin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Oh, sungguh kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini masih ada pertanyaan dari jemaah dari lewat Instagram. Oke. Namanya Mairmot. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya seputar menantu dan mertua. Mah, boleh nggak sih kita sebagai istri merasa cemburu sama mertua kita, ibunya suami? Dan bagaimana sebaik-baiknya seorang menantu bersikap agar hubungan dengan mertua selalu harmonis? Bolehkah seorang menantu perempuan cemburu dengan mertua perempuan? Sangat-sangat tidak boleh. Anda sadar, suami saya punya orang tua. Suami saya tidak keluar di belahan batu, tapi punya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan, dan menyayanginya luar biasa. Artinya Anda salah memposisikan diri. Gua jamin pasti dibenci sama mertua lo. Mertuanya dicemburu. Tidak patut untuk dicemburui ya, Ma, ya. Karena kasih sayang dia kepada orang tuanya itu benar-benar belum bisa terbayarkan sebenarnya Walaupun gitu. sudah ada kita. Mantu nggak tahu diri. Iya. Duduk melulu. Tuh, Mermot. Iya. Jadi artinya Tukar guling aja orang ogah, tukar tambah. Boro-boro nambahin digulingin. Berarti kalau gitu gulingin. Berarti kalau gitu ganti pintu dong, Ma. Betul. Karena dia tidak bakti sama mertua, benci bahkan cemburu sama ibu mertua. Ganti pintu. Yang handle jadi putra apa yang diceklek, Ma? Yang didorong. Iya. Nah, Ma, ini ada pertanyaan lagi tapi lewat virtual. Sok, virtual. Assalamualaikum, Ma. Saya Bu Yunita.
Galau nih mah. Bagaimana saya melihat kalau mertua dan mantu saya cocok dan baik untuk anak saya? Adakah kriterianya untuk zaman sekarang? Terima kasih ya mah. Assalamualaikum. Salam. Ya sebetulnya nanyanya belitbet. Cuman gua ngerti dah. Iya, menurut saya juga sedikit. Bagaimana mencari menantu yang baik biar kita menjadi mertua pun baik. Begitulah maksudnya Betul. barangkali. Yang cocok Kriteria. istilahnya. Cocok. Makanya cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. baik. Satu. Betul. Seperti saya bilang tadi Bu Yunita, harusnya kalau ada kesalahan di menantu kita ngomongnya jangan langsung dia kesini dulu nih ke anak kita, bilangin Ada sama bini lo ya. strateginya. Di keluarga ini begini. Ada medianya nggak langsung ke Iya. to poinnya, Mam. Kemudian rangkul nih mantu kita. Yuk bantuin mamah masak yuk. Ayo mah. Yuk ke Tanah Abang beli baju. Oh baik. Akrab Beliin banget kamu baju. sama mama aku akrab banget. Nih mamah nih beli ke Tanah Abang. Baju misalnya selosin, 2 losin. Brak. Panggil tuh mantu. Ambil seorang 3. Langsung 2 losin diambil. Jadi, Masya Allah, kitanya pun, mertuanya pun ngalah ke mantu kita. Jadi mereka menyayangi kita. Sekali-kali kasih hadiah tuh menantu kita. Iya. Puji penampilan dia. Ajakin ke taklim. Antar mama ngaji yuk. Iya mah. Ikut tuh otomatis. Ibu-ibu, ini menantu saya. Cantikan mertuanya, cantikan mantunya, Bu. Cantikan mertuanya. Masya Allah, jangan marah. Jangan marah Ya, ya, Teh. Maaf Dulu ya. tahun 70. Jadi begitu. Iya. Semuanya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa diusahakan. Yunita. Bu Yunita. Nah, ini bagaimana dengan posisi mertua ya yang sudah punya cucu, artinya kita sudah punya anak nih mah. Tetapi mertua mengintervensi bagaimana cara mendidik anak, memberikan pendidikan kepada anak. Kita tidak seperti tidak diberikan kesempatan untuk mendidik anak kita. Terlalu sayang Karena sama dia terlalu sayang sama cicing. Mama tahu penyebabnya karena lu serumah sama mertua. Coba kalau rumah lu misah sama mertua, Kita bisa apa bakal sendiri, diatur? nggak di Iya, apa mertua iya? nggak lihat. Nggak bakal kalau nggak serumah. Iya, tapi kan dia bisa mengintervensi melalui telepon ketika datang sesekali. Atau gitu, nggak Mah. sering datang gitu Beda. mertuanya. Beda, sangat jauh berbeda. Ketika serumah, mertua, nenek dengan cucu, dengan beda rumah, walaupun melalui telepon, tidak akan hasilnya, caranya sama dengan serumah. Oh iya. Makanya hindari, jangan sampai lu serumah sama mertua, apalagi yang tukang ngatur. Kadang kalau keinginan kita berbeda sama keinginan mertua kita, Bisa terjadilah ribut. Bisa ribut. Bisa ribut. kontradiksi benar-benar. Nah, Mah, bagaimana kalau misalnya menantunya dari orang kaya gitu ya, Maya? Terus kalau misalnya datang ke rumah mertuanya gitu, ke mertuanya orang biasa, jadi menantunya itu nggak terbiasa melakukan apa-apa yang ada di rumah mertuanya itu, misal cuci piring segala macam, karena dia dari kalangan orang kaya gitu. Biasa hidup Mah. enak. Iya, biasa Apa hidup enak. yang Ipah katakan sering terjadi. Si pihak perempuan dari orang kaya, Raden Menak pejabat yang pembantunya banyak, Ya. suami orang biasa. Ya. Berkunjung ke rumah mertua yang memang miskin, rumahnya jelek. Karena Anda resiko menikah dengan laki-laki yang miskin, rumahnya jelek, jangan menghina. Kenapa lu kawin sama dia? Beradaptasi dong. Biarin dia mah yang beresin. Kalau ke rumah mertua bawalah makanan mateng biar nggak ngerepotin. Tahu diri? Kalau perlu biarin mah saya nanti piarin pembantu yang gaji saya. Tuh menantu yang baik. Yang nyebelin mana? Ih, jijik. Kata mertuanya, duduk sayang. Enggak kotor. Ada yang begitu. Ada. Dikasih minum, enggak gelasnya jijai. Aduh. Itu menghina gua tahu. Iya. Anak gua aja bisa segede gini gara-gara gue. Ada memang menantu yang begitu, itu menantu kurang ajar atau etika atau tata krama. Harusnya dia beradaptasi karena lu mencintai anak gue, lu lihat kehidupan gue, ini apa adanya, terima dong. Kalau misalnya Anda orang kaya, mertua Anda orang miskin, kalau laki lu kaya bilang, "Bang, bikin emak rumah gede." Bagusin apa rumah? "Bang, rehab tuh rumah emak, ganti tuh ubinya. Cat yang bersih, Iya. cariin pembantu, Bang. Kan biar barokah." Tuh bini yang benar. Tuh. Kalau bini yang salah mentang-mentang dia orang kaya, pejabat, hebat, nggak usah datang ke rumah emak. Emaknya justru ke sini, gue jijai ke rumah emak lu.
kepret kalau gue punya mantu kayak gitu. Iya bener ya Maya. Belagu banget. Tidak menghargai ya Maya. Ember siapa lo? Bener. Tadi Belagu. Lu kepret. bang anak gue mau. Iya. Tapi Mama tuh kayaknya mertua idaman banget ya. Masih punya anak cewek gak sih Mama? Tidak ada. Udah habis ya. Nenek. Udah selesai ya Maya. Selesai. Udah Stoknya udah keluar habis. semua ya Mama. Maksud Udah lu sold out ya Mama. masih punya anak cewek apa sih pintu? Barangkali jamaah atau punya anak laki-laki lagi mah gitu. Biar bisa jadi menantu Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua Iya. dan mertua yang diajarkan oleh agama, bukan hanya ngomong. Rasul mengatakan ibda binafsik, praktekkan sama kita baru mengajarkan orang itu yang benar, kata Islam. Oke. Ya, setelah ini kita lanjutin lagi Ma, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Besar pengorbanan. Sesuatu yang dipersatukan oleh Allah, kita jangan berusaha memisahkannya. Lihat diri kita, bukan malaikat, tidak ada kesempurnaan. Kita pun sebagai orang tua pasti ada kesalahan. Hadapi menantu Anda, resiko Anda, anak Anda menyukai dia, Anda anak. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kalau misalnya ada misalnya mertua nih, Mah, dia memang sudah kesel gitu sama menantunya. Akhirnya mertua ini menghasut anaknya untuk udah lu kamu cari yang lain aja deh segala macam karena istrimu juga kayak gini, malas disuruh segala macam kayak gitu. Nah, boleh nggak jadi mertua yang menghasut anaknya biar cari Cerai yang lain dengan Iya. menantunya? Iya. Sesuatu yang dipersatukan oleh Allah, kita jangan berusaha memisahkannya. Lihat diri kita, bukan malaikat, tidak ada kesempurnaan. Kita pun sebagai orang tua pasti ada kesalahan. Hadapi menantu Anda, resiko Anda, anak Anda menyukai dia, Anda nasehatin dong sebagai orang tua. Kan udah merupakan keluarga kita. Anda bareng-bareng sama dia, dekatin dia, sekali-kali kasih hadiah. Tapi maaf, seandainya menantu ini emang daglog, nyebelin, hesek, dinasehatin nggak didengar-dengar. Kalau suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, pakai jilbab juga nggak mau, ngurusin suaminya juga enggak. Anda bilang, lu mau punya bini kayak begitu? Oh, boleh. Tenang nggak lu punya bini kayak begitu? Iya. Bahagia nggak ada ngambil lu, mama terserah lu dah, cuman ngomong doang, kembali kepada lu. Cuman dalam sisi agama dia kurang baik, lu nasihatin dah. Berkali begitu, serahkan yang rumah tangga kamu. Kenapa? Dalam tanda kutip, tidak sedikit yang bininya nyebelin, justru anak kita mencintai dia, sudah makan, resiko dia tanggung penumpang. Oke. Begitu, jadi tidak boleh kita menghasut agar anak kita menceraikan bininya, apalagi dalam sisi yang tidak sesuai dengan aturan agama. Tidak boleh. Baik, Mah, Mas Bedu dan pemirsa yang ada di rumah, yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi kita makin tahu cara menjadi menantu teladan dan mertua teladan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling memahami agar keluarga kita bisa menjadi rukun, bahagia, harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kayaknya Ipe udah mulai jadi menantu idaman kayaknya, Mbak. Karena sudah mulai hamil. Sudah mulai hamil. Benar-benar dia akan jadi seorang ibu. Amin ya Dengan Allah. berjalannya waktu semakin matang, makan matang, kayak padi makin merunduk. Merunduk, Insya Allah. Mudah-mudahan. Yuk, Amin. mudah-mudahan Makasih sama doanya. bisa terkabul tuh doa Amin. Mama tuh. Ya kita berdoa juga. Kita nih. aminin terus. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah.
Jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Bersyukur karena Engkau telah berikan jodoh kepada kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau telah memberikan mertua kepada kami. Engkau berikan mertua yang baik sehingga suami kami baik. Engkau berikan mertua yang baik sehingga istri-istri kami orang-orang yang baik. Kami yakin didikan mereka, pengarahan mereka, doa-doa mereka lah yang mendidikan pasangan kami seperti ini ya Allah. Oleh karena itu sadarkan hati kami agar kami berbuat baik kepada mereka, agar kami berbakti kepada mereka, bersyukur kepada mereka dengan cara yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Menjadi mertua idaman, menjadi menantu idaman. Namun ya Allah ternyata tidak sedikit orang yang mertua yang menyebalkan, menantu yang menyebalkan. Boleh jadi mereka tidak mengerti agama. Boleh jadi mereka mengerti tentang agama tapi mereka tidak melaksanakannya. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sadarkan kami semua agar kami berjalan di jalan-Mu yang lurus, agar kami sudah dalam bimbingan-Mu yang baik. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah hubungan kami antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dimanapun kami berada, mendapat pertolongan darimu, mendapat perlindungan darimu, bimbingan darimu, tentu agar menyelamatkan kami di akhiratmu nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih. Terima kasih Mas atas Ipe. Terima kasih Mas Ya, Bedu. sama-sama ya Ipe. Ada Mbak Wi, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman